Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ibu jemaah yang berbahagia, malam ini pembahasan kita berkaitan dengan akhlak. Perlu saya garis bawahi terlebih dahulu, harus kita bedakan antara akhlak dan karakter. Karena sekarang pemerintah asik sibuk membicarakan karakter, lupa pada akhlak. Karakter tidak lebih di bawah hubungan manusia dan manusia. Sedangkan akhlak, hubungan manusia dan Allah, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Berarti lebih luas. Ini kenapa pemerintah hanya membicarakan karakter. Dia tidak penting memikirkan hubungan dengan Tuhan. Yang penting manusia dan manusia saja. Karena dianggap oleh pemerintah hubungan dengan Allah hanya urusan pribadi-pribadi. Sedangkan dalam Islam itu hubungan Allah tidak bisa dianggap hubungan pribadi, tapi baik hubungan Allah akan baik hubungan yang lain, karena hubungan yang lain telah diatur dalam Al-Quran. Kita melihat di ayat Quran, setiap ustaz bicara maulid tidak lupa membaca ayat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku, kata Muhammad, diutus untuk memperbaiki akhlak. Berarti paling utama akhlak. Baik hubungan manusia dan Allah, ibadah itu akhlak juga ya. Atau hubungan manusia dengan sesama manusia, atau hubungan manusia dengan alam termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Kalau kita orang PTPN, berarti bagaimana hubungan dengan tanaman-tanaman kita.
adalah ini diatur sama-sama. Seorang penyair Mesir bernama Syukri yang membuat syair cukup menarik. Di waktu dia uraikan hadis Nabi, dia katakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahab. Umat ini, bangsa ini akan bertahan bagus apabila akhlak bangsa itu bagus. Tapi umat itu akan hancur apabila akhlaknya rusak. Berarti bangsa Indonesia ini akan bisa bertahan selama akhlak bangsa ini bagus. Tapi kalau akhlak dah rusak, orang lain tak mau datang lagi ke negeri kita. Untuk apa menghadapi orang rusak? Kan itu dia masalahnya. Kenapa di Mekah sendiri, di Madinah, Muhammad lebih mengutamakan akhlak? Karena diharapkan kehidupan bangsa Arab Mekah Madinah waktu itu tidak tumbuh apa-apa, tidak ada sumber kehidupan karena belum ada minyak. Yang diharapkan mereka para pendatang datang ke Mekah dan ke kubur Nabi, dengan mereka datang membawa rezeki banyak ke sana. Maka dalam sejarah dicatat satu-satunya negara yang tak pernah miskin hanya negara Saudi Arabia. Kenapa? Tiap tahun orang datang buat duit, apakah haji dan umrah. Waktu di lapangan Merdeka Hidayah saya katakan kepada gubernur, tahun ini dikurangi order Indonesia menjadi 168.000. Biasa 230.000 karena dalam masa pembangunan masjid. 168.000 orang itu dana Indonesia yang dibawa ke Saudi tidak kurang dari 8 triliun rupiah. Bapak bayangkan 8 triliun rupiah itu sama ada APBN Sumatera Utara itu. Uang kita lari ke sana 8 triliun. Uang itu bukan saja untuk umat Islam, kafir pun dapat untung karena dia kontrakkan pesawat terbang. Uang begitu banyak yang diharapkan pulang orang yang lebih baik dari sebelum pergi. Ternyata ditangkap KPK haji semua, Pak. Yang ditangkap KPK haji semua. Ada yang ditangkap KPK pakai haji, waktu ditangkap hilang hajinya, dan kemana juga dia. Berarti tidak menjamin seorang itu pergi ke sana orang baik. Kalaupun baik, mungkin akhlak dan Tuhan, rajin ibadah, rajin zikir, tasbihnya banyak jangannya, tapi hubungan sosial disebut saleh sosial tidak menjamin. Itu kita. Tentu karena akhlak ini luar biasa luasnya, mulai dari dengan Allah, dari manusia, dan binatang, dan tidak habis sekali pembahasan. Malam ini kita bahas dulu hubungan dengan Allah. Bagaimana seorang itu disebut berakhlak dengan Allah? Karena kadang-kadang baik dengan manusia, dengan Tuhan tak bagus. Ada yang baik dengan Tuhan, tak peduli dengan orang. Kalau kita lihat kumpulan hadis Nabi yang banyak, itu ada beberapa cara supaya kita baik hubungan dengan Allah. Yang pertama bagaimana? Iman dengan Allah. Apa yang kita imani dengan Allah? Kita mengimani bahwa segala sesuatu Allah yang menciptakan. Tetapi ada yang Allah menciptakan dilibatkan pihak lain. Itu benar. Ada yang Allah ciptakan tidak dilibatkan orang, ada yang Allah ciptakan dilibatkan orang. Dalam Al-Quran cukup menarik. Waktu Allah bercerita tentang penciptaan Adam dan Hawa, Allah menyebutkan Aku yang menciptakan Adam dan Hawa. Berarti tidak terlibat siapapun kelahiran Adam dan Hawa. Tangan Tuhan sendirilah. Tetapi waktu Allah bercerita tentang makhluk Tuhan, manusia setelah Adam dan Hawa, Allah tak katakan kami menciptakan kamu. Kenapa disebutkan kami? Allah libatkan orang tua kita. Karena tak mungkin kita lahir tanpa ikut ayah mana. Ya kan? Mak dan ayah kita penyebab ada kita lahir di muka bumi. Maka oleh karena itulah kenapa manusia ini
tidak setampan Adam. Kenapa Adam tampan kali? Sehingga ulama-ulama tafsir klasik mengatakan laki-laki paling tampan di muka bumi Adam. Kenapa? Tangan Tuhan yang kuat. Perempuan yang paling cantik Hawa. 50% kecantikan Hawa dikasih Allah kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim pertama. 50% ibu bagi-bagi lah. Ada yang dapat sedikit dan dapat banyak. Nah, kalau dapat sedikit agak parah lah sedikit mukanya. Dapat banyak bagi. Yang kasihan orang Afrika dapat sedikit kali bukan gitu ya. Jadi kenapa muka manusia ini tidak cantik Adam? Karena ada terlibat faktor gen, kata dokter, pengaruh keturunannya. Kalau keturunannya orang tampan-tampan dia akan, tapi yang pesek-pesek, alhamdulillah pesek. Kenapa saya sebut alhamdulillah? Jarang yang kena polio orang yang itu pesek. Saya tanya pada ahli di hati, Pak, ada yang pesek kena polio? Tidak. Rata-rata kena polio hidung yang hidup, namanya bantu. Kenapa tak ada yang pesek? Tak ada tempatnya. Bersyukurlah hidup dengan pesek aman dari polio. Jadi semua ada hikmah. Yang keimanan Allah yang menciptakan sesuatu, Allah yang memberikan hak kita ikhtiar. Tapi apabila ikhtiar kita gagal, bila ikhtiar kita gagal, karena Allah tak mengizinkan. Tapi kalau kita tak ikhtiar, kita berdosa. Maka kalau kita melihat Al-Quran, rukun iman 6 itu dipisah oleh dibagi Tuhan dua, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Kenapa dibagi dua? Karena kita beriman kitab, karena beriman kepada Allah, maka beriman kepada kitab Allah. Kita beriman Rasul, karena beriman kepada Allah juga. Itu yang pertama. Keimanan seseorang tidak statis, tapi dinamis. Lain iman mereka bertahan. Kita iman kita naik dulu. Maka Rasul mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman naik bertambah murah. Ini sangat tergantung pada kehidupan kita. Pada biasanya semakin banyak musibah yang kita rasakan, semakin kuat iman kita. Maka banyak sujud waktu sakit. Tapi waktu dapat iman lupa sujud. Banyak tahajud itu waktu sakit. Waktu sehat banyak salat terkejut. Tidak tahajud lagi. Jadi orang yang tidak beriman, orang tidak berakhlak pertama. Yang kedua apa? Istiqamah. Tentang pendirian keimanan itu dalam keadaan senang dan susah. Keadaan senang dan susah tetap beriman. Ada satu buku baru mengenai Pak Majid, ditulis oleh anak saya, karena buku itu diminta oleh Fakultas Kedokteran untuk diletakkan tiap kamar orang sakit untuk jadi bimbingan rohani untuk pasien. Judulnya Bimbingan Wahyu untuk Pasien dan Lansia. Bagi yang dekat-dekat pensiun di N4 wajib baca. Bimbingan wahyu. Kenapa disebut bimbingan wahyu? Karena dasar Quran, dasar hadis. Apa yang harus dibuat oleh orang sakit itu Rasul. Kapan orang sakit itu boleh berdoa, ya Allah, kalau hidupku lebih baik sembuhkan aku. Tapi kalau matiku lebih baik, ambillah aku yang baik yang menderita seperti ini. Berarti ada saat-saat menyerah. Kan cukup menarik. Ini pernah didoakan Rasul pada sahabat. Waktu peperangan yang dah kena pedang di seluruh badannya, rasa pikiran Nabi tak mungkin dia sembuh lagi. Maka Nabi berdoa, ya Allah, bila sahabatku ini hidup yang lebih baik, sembuhkan dia segera. Tapi kalau wafatnya lebih baik, ambillah dia segera, jangan menderita seperti ini. Tak lama sudah meninggalnya, dan menderita lagi. Dan di situ apa doa yang harus dibaca oleh orang yang sedang sakit. Kemudian ada apa pesan wahyu bagi orang lansia yang usia 60 tahun ke atas. Sehingga Rasul mengatakan anak muda terbaik. Ini yang mudah-mudahan. Anak
Anak muda terbaik yang pikirannya macam orang tua. Orang tua paling jelek yang perangannya macam anak muda. Nah, ini apa? Ini dua keladi. Siapa kembali? Anak muda yang paling baik yang pikirannya macam orang tua. Sabar, lain. Tapi orang tua paling jelek yang perangannya macam anak muda. Dan justru sekarang yang pada bukan kenakalan anak muda, kenakalan orang tua yang perangan. Tapi komentar dalam buku itu dengan doa dibacakan. Jadi setelah kita beriman, istiqamah, tetap pendirian kita. Dalam keadaan senang susah, Allah yang memberikan. Karena Allah itu membuat hambanya beda-beda. Ada yang hambanya tahan macam mana pun musibah, tapi waktu nikmat lupa dia. Ada orang yang tahan kalau dapat nikmat syukur tuh, sikit musibah dan ngomong dengan Tuhan. Jadi kekuatan kita tidak sama ya. Sampai ada Al-Quran yang innal insana khuliqa halu'a. Ini ayat ini pembahasan psikolog. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam resah. Tak ada manusia yang tak resah. Kalau tidak resah, abnormal. Karena itu ciptaan. Sesungguhnya manusia diciptakan kawan idza massasyarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illa musallin. Apabila dia diberikan musibah kata Allah, makin tambah bisa. Tapi apabila dia diberikan nikmat, lupa pada si pemberinya itu. Pemberi nikmat Allah, tapi Allah libatkan orang lain. Lewat orang lain datang nikmat itu. Allah berikan nikmat kepada bapak, tapi lewat siapa? Lewat atasan bapak di kantor. Nah, itu kan tidak langsung Allah berikan, Allah melibatkan pihak lain. Maka itu perlu bersyukur pada manusia yang memberikan dan berterima kasih kepada Allah yang mengetuk hati si pemberi itu. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya bagus akhlak dengan Allah? Ibadah. Tak banyak diminta Tuhan. Satu hari satu malam 24 jam. 1 jam 60 menit. 24 jam 1440 menit. Ini yang kita buat berdoa yang diwajibkan. Kita terima dari Tuhan 1440 menit enak hidup guna udara. Yang kita balas kalau kita salat betul-betul 5 kali 5 kali 8 menit 40 menit. Kita ambil dari Tuhan 1440, kita balas 40. 1400 menit tak pernah balas. Betul kan? Maka Allah selalu katakan balas lewat mana? Lewat ibadah. Nilai yang paling tinggi di ibadah mana? Sujud. Ahli kebijakan dalam perkumpulan obstetrik ginekologi itu bahkan disuruh ibu yang sedang hamil banyak sujud. Itu disuruh oleh dokter. Kenapa banyak sujud? Biar anak itu tidak susah terbalik mudah keluarnya. Rupanya orang yang rajin sujud dari perut pun mudah keluar, dari dunia ini pun mudah keluar ke akhirat. Karena orang yang tidak bersujud ini orang sombong. Sujud meletakkan anggota paling mulia, terhormat, kepala kita pantang dipegang siapapun kecuali tukang pangkas. Kalau siap pangkas dia pegang ini bukan tepuk pada pangkas. Boleh pegang untuk pangkas. Habis pangkas tak boleh. Tapi waktu salat kita letakkan dari kepala kita tempat yang paling rendah bekas pijakan orang lain. Setentang kepala kita dan kaki orang. Kau sujud. Hilanglah takabur, hilang sombong. Ya Allah, Allah yang penting. Ini hati sujud itu. Maka pantas Rasul mengatakan ruku dan sujud tempat berdoa berbaiklah mengadu pada Tuhanmu waktu itu. Jadwal. Itulah sebabnya Rasul tidak mewajibkan kita baca Subhana Rabbiyal A'la.
Bapak salat ruku aja sujud saya tak baca apa sasar. Yang jadi rukun sujudnya, rukunya, bacaan surat. Maka bagi orang yang sedang dapat musibah berpihak doa di situ. Kalau rezeki kurang bagus, doa di situ. Saya tidak tahu apa Bapak sering berdoa untuk produksi PTPN 4 naik. Kalau Bapak enggak, berarti Bapak parah juga lah dapat BPTPN, dapat berdoa untuk dia. Saya sering tanya pada kawan saya, kawan-kawan yang non-muslim di USU, tapi di bidang penelitian, saya sering tanya, kamu kalau masuk gereja berdoa enggak biar dapat proyek baru luar negeri? Enggak. Itulah kamu. Saya sering berdoa biar dapat proyek baru. Padahal sama-sama kita nikmati. Maka oleh karena itu doa terbaik orang banyak. Maka ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kadang-kadang doa yang makbul bukan doa itu. Allahumma paksa-paksa sikit. Itu makbul doanya. Rupanya Allahumma paksa-paksa juga itu berjalan. Dalam Al-Quran wajiburni, paksakan aku ya Tuhan. Ya, memang kadang-kadang harus pakai doa Allahumma paksa-paksa. Kalau tidak buruk malas sekali dia. Yang ketiga ibadah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi orang yang banyak sujud itu ada bekas. Orang artikan bekasnya ada jidat hitam. Kalau jidat hitam tidak usah sujud. Operasi plastik aja nampak hitam sendiri. Itu banyak hitam karena dia hanya mantikar kamu. Kalau sujud begini bagus mana ada bekas. Maka ulama mengartikan di dahinya ada bekas sujud bukan hitam di sini, tapi tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan, tapi ada nilai loyalitas pada atasannya, pada orang itu akan. Karena kata Rasul, tidak termasuk kelompokku yang tidak loyal pada atasan dan tidak sayang pada yang di bawah. Itu bekas sendiri. Maka saya katakan, sekarang Ustaz udah beda dari dulu. Ustaz dulu dilihat pada sikap akhlaknya. Ustaz sekarang dilihat pada atributnya. Seolah-olah yang Ustaz itu yang pakai baju jubah itu, baju putih, padahal tak beres. Jadi kalau pada atribut itu menggali lebih banyak Pak Ustaz. Jadi kita perlu melihat orang, jangan lihat pada atribut-atribut yang dipakai. Dan tak bisa kita nilai seorang baru kita kenal 2 minggu, 3 minggu, berapa tahun baru kita kenal sama dia. Ada jalan lain untuk bisa bagus akan Allah. Setiap yang kita buat kepada Allah, ikhlaskan untuk Allah. Artinya kan jangan terlampau banyak meminta lagi imbalan, karena sudah dikasih Tuhan pun belum terbalas. Ini doanya Allah ya Ghani, Allah ya Ghani, kasih duit 1 goni. Yang dikasih pun belum terbalas. Maka ulama-ulama sufi mengatakan, orang yang bila berbuat ibadah mengharapkan pahala, ini kapitalis. Tapi orang sufi aku berbuat ini untukmu ya Allah semata-mata mengharapkan ridhamu. Ada 2 ulama sufi terkenal di Baghdad. Satu Hasan Basri, satu Rabi'ah al-Adawiyah. Satu laki-laki, satu perempuan, dua-dua tak kawin. Kenapa tak kawin? Takut dia dan kawin terbagi cinta dengan Allah dan suaminya dan istrinya. Baik, aku tidak mau kawin, nanti terganggu cintaku padamu ya Tuhan. Sedang aku beribadah, dan diperintahkan aku untuk memberikan, kata Sayyidina Rasulullah.
Mana beda konsep Rabi'atul Adawiyah dan Hasan Basri? Hasan Basri mengatakan, bila berbuat mintalah kepada Allah dan takutkan kamu kepada hukum Allah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan tidak. Setiap yang kamu buat jangan atas dasar takut, tapi karena cinta kepada Allah. Mana bagus ibadah dasar cinta atau ibadah dasar takut? Mana lebih ikhlas? Dasar cinta. Kalau ibu masak enak karena cinta pada suami, itu lebih bagus. Tapi kalau masak enak karena ingin minta tambahan belanja, tidak bagus. Dasar apa itu masak enak? Karena cinta pada suami itu enak kali suami. Tapi kalau dasar minta makan belanja, tak enak juga dimakan. Dia ada harapan minta tambahan lagi, jangan kira bisa makan. Nah, itu ikhlas. Tapi Pak, ikhlas terhadap manusia beda dengan ikhlas kepada Tuhan. Maka dikenallah perbuatan manusia itu ada fardu kifayah. Fardu kifayah boleh menentukan tarif. Siapa bilang kerja dokter bukan ibadah? Tapi karena fardu kifayah boleh tentukan tarif berapa. Tapi ibadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, jangan harap dari ibadah. Karena tanda syukur kepada Allah. Ini akhlak kepada Allah. Yang terakhir, macam mana akhlak kepada Allah? Doa tidak boleh kurang. Untuk apa doa itu? Menunjukkan bahwa apapun yang kita buat, kalau Allah tidak restui, tak berhasil. Untuk apa? Ada orang bilang, untuk apa minta? Tuhan tahu ya kelemahan kita kan. Untuk apa minta lagi? Ini pengakuan seorang hamba, walaupun sudah maksimal dia buat, pasti tidak akan berhasil kalau Allah ada doa. Tak bagus pun dibuat, kalau Allah setuju, berhasil. Maka saya akan memberikan ceramah untuk dokter. Dokter rumah sakit di USU, saya katakan ada kata-kata subhana, itu Allah jarang menggunakan kata-kata subhana kalau tidak peristiwa yang luar biasa. Misalnya kita lihat pada peristiwa Isra Mi'raj, karena luar biasa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang luar biasa mengisrakan Nabi Muhammad. Maka dokter pun bila terjadi suatu peristiwa yang tak masuk akal dia, wajib ucapkan subhanallah. Saya banyak kali melihat, karena saya wakil ketua pembina yayasan Rumah Sakit Mahayati, banyak kali saya lihat hal-hal yang dilakukan oleh dokter. Kadang-kadang kalau luar biasa dipanggil usah-usah masuk ke kamar bedah. Banyak sekali yang tak masuk akal. Ada seorang ulama di Aceh dioperasi. Waktu ganti darah itu tidak bisa menyatu dengan darah dia, tidak masuk akal. Padahal golongannya sama Pak. Akhirnya apa? Memang pilihan makanannya sangat selektif. Entah makan darah siapa mau, golongannya sama, tapi sumber makanan yang haram, tidak bisa menyatu. Apa yang diucapkan? Subhanallah. Subhanallah. Saya pernah melihat orang yang sudah mati, dinyatakan mati, berzikir. Dia ada divonis dokter mati. Allah. Ini yang kita lihat. Apa kata Imam Ghazali dalam kasus seperti ini? Al-aqlu syai'un wa laysa kullu syai'. Akal baru mampu menyelesaikan sebagian kecil persoalan, tapi akal tidak mampu menyelesaikan semua persoalan. Di waktu gagal dia ucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kepada Allah. Doa ini termasuk zikir. Zikir termasuk doa. Maka Rasulullah ciri orang beriman, lidah bibirnya terus basah karena menyebut nama Allah. Maka dari itu kadang-kadang orang melemahkan Allah itu
atau Allah yang bisa bawa itu? Kan kurang ajar pertanyaan kedua. Yang buat jemaah haji ke Mekah itu, kok yakin ya? Allah yang buat atau pesawat itu yang buat dia? Allah juga yang buat dia. Cuma melalui Mekah itu sekadar Allah ada melibatkan orang lain dalam hal-hal tertentu. Allah libatkan orang. Penyembuhan pasien Allah yang menyembuhkan, tapi Allah melibatkan dokter. Juga dan melibatkan. Kita dikasih rezeki di PDP tempat, Allah kasih rezeki, tapi dilibatkan atasan kita yang kasih rezeki lewat orang lain. Banyak hal yang Allah libatkan orang banyak. Maka semakin banyak terlibat orang-orang bagus, hasilnya bagus. Kalau yang terlibat orang-orang tak bagus, hasilnya tak bagus. Maka disuruhlah harus bersama kerjasama dalam satu tim. Orang-orang berhasil, ini akan bagus. Ini cukup menarik. Ya Allah yang mengatur segala sesuatu. Cuma sayangnya kita tak tahu di mana Allah itu. Salahnya Ustaz mengartikan sama dengan langit. Kalau langit nampak, Allah bukan di langit. Kata-kata sama dalam bahasa sumu, tempat yang tinggi yang tidak diketahui oleh manusia. Kita lihat Allah. Allah memberikan namanya sendiri dengan Allah. Maka orang agama lain disebut nama lain, tapi sebenarnya dia pencipta segala sesuatu. Jadi kita kembali ke permasalahan. Inilah dia kalau orang tidak bersifat seperti ini, tidak berakhlak dengan Khaliknya. Kata-kata Khalik, Khalaq, Khuluq akar-katanya sama dalam bahasa Arab. Khalaqa bentuk pasien menciptakan, Khalik yang menciptakan Tuhan, makhluk yang diciptakan akar-katanya sama. Maka timbul pertanyaan, sikap kita ini ciptaan Tuhan atau usaha kita? Itu dia. Sikap kita baik dan tak buruk yang buruk ini, sikap kita ini buatan kita sendiri atau Tuhan yang menciptakan? Ulama tauhid mengatakan Tuhan yang menciptakan. Imam Ghazali mempertanyakan, manusia ini kalau diciptakan Tuhan mantan orang baik atau mantan penjahat? Dijawab oleh Allah sendiri, setiap yang menciptakan dasarnya baik. Adam itu dasarnya orang baik, jin dasarnya baik. Buktinya apa? Dua-dua di surga. Tapi kemudian salah Adam, dikeluarkan dari surga bersama Hawa. Itu kan? Berarti asalnya baik. Kita dasarnya diciptakan berbaik. Kita sebenarnya waktu lahir ke muka bumi disebut fitrah. Itu kan? Baik. Tapi orang tua kita membuat kita rusak, lingkungan kita membuat kita rusak, guru kita membuat kita rusak, bacaan kita membuat rusak, tontonan kita membuat rusak. Dia mempengaruhi kita. Itu kajian psikologi ilmu jiwa. Saya dulu waktu melamar untuk jadi mahasiswa program doktor, banyak kali mahasiswa yang gugur karena ujian bukan ujian lagi ilmu, tapi ujian psikologi. Apa yang ditanya oleh 5 profesor di depan saya waktu ujian, saya tak membayangkan dari 5 diwakilkan 1 orang bertanya, "Nasrullah, kamu masuk program doktor?" "Ya." "Udah siap?" "Siap." Pertanyaan saya satu aja. Coba tulis di kertas depanmu guru-guru yang mengajar kamu waktu kelas master itu. Ini mudah-mudahan ya. Siapa gurumu yang mengajarmu waktu program master? Saya tulis. Yang kedua, coba tulis katanya. Coba tulis nama-nama kitab yang kamu pelajari, kitab-kitab besar, ulama besar, dan kamu suka kitab itu. Saya tulis semua.
Yang ketiga, coba tulis nama kawan-kawanmu yang sekarang sudah sukses, yang kawanmu satu asrama. Saya tulis. Habis itu dia baca, dia sium, kamu lulus. Ya. Kok begini ujian? Bagaimana tuan menilai? Saya macam mana tuan menilai saya lulus? Kawan dari dulu bukan tak lulus. Kata guru saya bisa menilai siapa kamu, kemampuan kamu dengan saya melihat siapa gurumu, buku apa yang kau pakai, siapa kamu. Luar biasa kan? Saya tahu siapa kamu, siapa gurumu. Kalau yang mengajar kamu orang-orang hebat seperti guru aku lagi gitu. Yang kau baca di buku-buku bagus, kawanmu orang-orang pasti kamu. Berarti seseorang sangat dipengaruhi oleh akhlaknya, siapa gurunya, buku apa yang dibaca, komik yang dia umpamanya, komik yang dibaca, dan siapa kawannya. Almar'u ala dini khalil, seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Itulah sebabnya yang paling payah kita sekarang menjaga bukan anak lain, mungkin bertuju siapa kawannya itu. Kadang-kadang terpaksa kita bayar anak orang baik menjadi kawan cucu kita ini supaya dia baik juga, supaya termotivasi dia. Kan cukup nanti kajian-kajian psikologi juga. Ini dalam agama sudah diuraikan, Pak. 15 abad yang lalu. Sekarang mau lahir disiplin ilmu psikologi. Padahal sudah ada dulu gitu. Kajian-kajian psikologi, ilmu jiwa. Itulah dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Jadi kalau sempatnya mengajarkan gurunya, guru bodoh apa dari bodoh lagi, karena murid tidak mungkin mendapatkan 100% dari gurunya. Maksimal dapat 75% dari gurunya. Kalau dapat dari guru bodoh berarti 75% bodoh-bodoh jadi dia sebenarnya. Apalagi pada buku-buku dibaca pada kawan-kawan. Maka sekarang pun kita lihat di fakultas yang menjual kedokteran, informatika, itu tidak bisa belajar sendiri, harus belajar dalam satu kelompok. Kalau dalam kelompoknya anak-anak baik, dia akan belajar. Ini penting kali bagi ibu untuk menjaga anak, menjaga cucu, siapa kawannya. Saya teringat masa kecil saya. Itu emak saya tidak sekolah belajar ngaji di pesantren dia. Itu setiap saya pulang sekolah di belakang saya diperiksa isi tas saya itu apa. Tahu dia semua. Pas waktu dibuka tas adik saya dapat surat cinta dia. Marah kali mak, dikoyak-koyak surat cinta adik saya. Apa kata adik saya? Ibu koyak enggak apa-apa, udah apa-apa di sini ya. Dijawab mak saya, kalau kau cinta yang pernah kau hafal juga macam sorry. Berarti kamu belum cinta perempuan dunia yang kurang, tapi saya kau hafal. Cuma kalau hati dia hari pada malam ini baru pembahasan kita akhlak dan Allah baru. Dua kata akhlak dan manusia. Kita bagi akhlak manusia. Manusia itu ada yang paling dekat dengan kita, akhlak dengan orang tua. Akhlak dengan anak kita. Akhlak dengan pasangan hidup kita, suami istri. Ya. Akhlak dengan teman kerja. Akhlak dengan atasan dan bawahan. Ini banyak. Nanti baru akhlak dan binatang. Bapak melihat di kampung itu orang melihara lembu, dia menjaga hak asasi lembu. Jangan dimakan lembu itu sama nyamuk, dia bakar. Ada dibakar apa namanya, ada asap. Luar biasa dia. Rupanya sampai sama ada itu semua akhlak-akhlak itu. Cuma kita terlalu banyak ilmu, tidak mampu kita amalkan lagi. Maka Rasulullah SAW waktu sahabat Rasul minta pindah haji, Rasul mengatakan, sudah kau amalkan yang kau ajarkan semalam? Kalau belum, amalkan dulu. Tapi kalau sempat begitu dia orang pada PTP depan, bubar ngaji minggu depan. Kepada bapak ibu yang bertanya, baik yang berkaitan di ceramah, boleh dipersilakan.
Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Pertama, masalah keimanan tadi. Bagaimana kita meningkatkan keimanan? Biasanya kita menerima musibah baru bertambah keimanan kita. Itu ya, Ustaz. Ada yang bertambah karena dia musibah, ada yang bertambah karena dapat iman. Nah sekarang saya pengen tadi itu Ustaz, kenyataannya kebanyakan seperti itu. Makin ada suatu musibah, makin ada suatu cobaan, maka bertambahlah ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Sebaiknya dengan apa yang kalau kita terima saat ini, rezeki, kebahagiaan, itu seharusnya lebih baik menambah keimanan kita. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya, Ustaz? Satu. Yang kedua, masalah ini tadi, Ustaz, doa yang seperti memaksa. Kenyataannya seperti itu, Ustaz, itu nggak saya bohongin memang. Jadi kita berdoa itu kadang-kadang memang paksa doanya, Ustaz. Ya Allah, begini gitu. Walaupun ujungnya kadang-kadang kalau menurutmu itu baik, berikanlah. Kalau menurutmu tidak baik, itu jauh hindarkanlah. Tapi pada hakikatnya hati kita itu tetap memaksa gitu. Ini gimana, Ustaz? Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi paling banyak iman. Pertama, dia paling tampan. Sampai putri Balqis yang paling hebat dikudeta kemudian dikawininya. Kemudian Nabi Sulaiman Rasulullah. Nabi Sulaiman juga raja di raja misalnya. Nabi Sulaiman ilmuwan sampai dia semut bisa bercakap ya. Nabi Sulaiman orang paling kaya, semua dimiliki Nabi Sulaiman. Pada hari pengukuhannya sebagai orang paling beriman, dia buat pernyataan kepada Tuhan. Ini di surat An-Naml. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua yang aku dapat ini kata Sulaiman. Apakah aku Rasulullah, apakah aku raja, ilmuwan, paling kaya, paling tampan, semua ini bukan karena kehebatanku, tapi kurnia Allah yang diberikan kepadaku. Dia ingin mencoba aku, apakah aku pandai bersyukur atau aku akan jadi orang ingkar. Jadi kalau ibu tidak tua-tua, udah terus harus bilang, Allah, rupanya ini cobaan Allah kepadaku ini. Dicoba dan nikmat, dia ingin mencoba kepadaku, apakah aku sombong atau tidak. Itu dia. Yang kita sangkutkan Allah itu kan. Yang kedua, memang bukan kita yang memaksa Allah, kita minta Allah memaksa kita biar kita jadi orang baik. Ada ayat wajibulni wahdini wa'afini wajibulni, paksakan aku ya Allah dengan cara supaya aku patuh padamu. Kalau kita minta pada Allah, tidak bisa kita paksa. Cuma terlampau mengharap. Mana yang dikatakan paksa kan bisa, kalau tidak mampu dia buat bisa kita cekik kepalanya, mana bisa dikek kepada Tuhan. Baru disebutkan paksa kalau yang di bawah kita. Mana bisa kita paksa dulu? Tidak bisa. Maka disebut terpaksa kalau tidak mampu buat perlawanan. Ustaz, ini sebetulnya istri saya, Ustaz. Nanti Ustaz mikir Pak Majid kok dekat-dekat. Enggak, orang tanya juga, kok bisa satu besar, satu ketiga. Tapi Ustaz kan baru 5 menit, saya 24 jam lagi menghadapinya. Jadi pertama begini, Ustaz. Bersyukur, kita dapat suatu bersyukur atau kita dapat musibah bersama. Ini yang mana yang lebih baik? Ini yang pertanyaannya dalam hadapi ibu, bapak lebih sabar. Terus satu lagi begini, Ustaz. Mungkin maksudnya memaksa begini. Ya Allah, anakku ini ujian. Nah, kalau baik bagi dia ini ujian ini, dia berhasil di situ, aku serahkan padamu kalau baik. Kalau tidak
aku serahkan juga pada yang mana yang baik. Tapi kalau bisa luruskan juga ya Allah. Ya paksa sih. Begini, saya sering katakan kita jangan menjadi orang yang cengeng. Mintalah kepada Allah yang tak mampu kita buat. Ini cabut baku beda Allah. Kalau cabut baku, ambil itu tak ya selesai. Jadi kalau lulus, tak usah minta bantuan. Tidak jalur bagus. Cina tak pernah minta bantuan, dapat urusan dunia. Jadi ibu minta pada Allah yang kira-kira tak bisa kita usahakan lagi. Nanti Tuhan cengeng kali kau kan. Udah aku kasih makan kau suap pula sama Tuhan kan. Jadi kalaupun kita berdoa dia udah berusaha, udah les segala macam keprima agama, ini pun supaya nampak sombong. Jadi dulu setelah itu Allah meridai kita. Itu dia. Padahal ada usahanya itu. Tapi kalau tak ada usaha berdoa, ya Allah mudah-mudahan kau tak nampak waktu dia lecet dan tanah itu ada usahanya itu. Kira-kira ini masalah yazid wa yanqus itu tadi. Ya. Jadi bagaimana keimanan ini bisa naik dan menurun. Ini kira-kira upaya kita paling tidak jangan menurun lah. Ya. Ya. Memang berat untuk bisa mempertahankan stabil. Tapi Allah sudah mengatakan pasti ada turun sedikit. Maka dari itu harus ada ayat wa tawasau bil haq, ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan itu? Kadang-kadang istri kita, kadang-kadang anak kita untuk bisa naik. Kalau kita tidak ada mengingatkan pasti lalai. Jadi tidak ingat. Maka Umar radhiyallahu anhu pada waktu dipuji-puji dia oleh kawan-kawannya, berhasil dia memegang pemerintahan sebagai khalifah, Umar marah. Kamu puji-puji aku hebat, apa manfaat bagi kamu? Dan tak ada manfaat bagiku. Baru kamu ini sahabat yang baik. Coba ceritakan di mana yang tak bagus padaku. Ini dia. Tapi kalau ada atasan itu paten juga, tapi palak dah kalau itu. Coba ceritakan di mana yang tak bagus yang kau lihat padaku. Itu kalau menguntungkan aku, biar aku bisa memperbaiki diri. Sama seperti Abu Bakar Siddiq pada waktu dilantik menjadi khalifah, dia menyampaikan pidato. Wahai sahabat Rasulullah, hari ini kalian memilih aku sebagai pemimpin kalian, padahal bukanlah aku yang terbaik dari kalian. Bila aku lurus, ikuti aku. Tapi bila aku bengkok, tolong luruskan bengkokku yang tak lurus. Tolong luruskan aku agar tidak bengkok lagi. Itu permintaan presiden Pak pada rakyat. Tapi Pak Majid ada yang paling sedap. Ditanya pada Utsman bin Affan, Utsman, kenapa masa Umar bin Khattab itu pemerintahnya baik? Waktu kamu pegang tidak beres lagi rakyat ini, kenapa? Pandi ke hijau, Utsman bin Affan, apa tidak baik waktu dipegang oleh Umar? Rakyatnya baik macam aku. Waktu ku pegang, rakyatnya rusak macam kau. Bincang oleh itu, nyasar yang kenapa? Coba lagi, malam ini agak ramai sih. Ya. Begini Pak Ustaz, kalau kita lihat anggap manusia ini ada parah ya kondisinya di kita ini aja lah di Indonesia. Jadi bagaimana supaya bagus akhlak kita dan Allah melihat yang ini? Kita lihat udah rusak, tapi kita cuma ada sebagian rusak gitu. Ya, setiap yang rusak memperbaiki tidak bisa sekaligus, lama memperbaiki.
Tapi yang jelas semakin bertambah usia kita, semakin dekat, maka tidak salah kalau kita mendoakan biar Allah panjangkan umur, biar ada kesempatan memperbaiki itu. Tapi kenapa salah? Kita tidak bisa salahkan juga, karena mungkin kita menyampaikan ke lingkungan yang tak beda selama ini, atau kelalaian dari orang tua kita, guru kita membentuk itu. Karena saya melihat gini, guru pun sekarang dia tidak mendidik murid lagi, yang ada mengajar. Kalau mengajar kan transfer ilmu, kalau mendidik sikap anak itu. Saya berikan satu contoh. Waktu saya tinggal di kampung, ayah saya disiplinkan. Pulang saya di sekolah, jam 3 udah sampai guru ngaji ke rumah. Diajarkan ngaji, nanti pas jam 4 azan, asar, dibawa kami oleh guru ngaji ke sumur, dia timba air, dia berwudu, lihat macam mana wudu. Udah itu timba coba berwudu. Udah dia imam kami anak-anak ini udah kembang. Ini mendidik. Waktu saya di Medan, saya panggil mahasiswa saya, guru anak saya baca Quran. Yang diajari oleh guru itu bukan pengamalan dan disuruh baca Quran, itu Allah Akbar lari bukan guru. Mungkin guru sudah sembahyang. Jadi ini jarang kita mendapat guru yang mendidik sekarang, yang banyak guru mengajar. Tidak mengajari karakter anak ini. Nah, itu dia Ustaz. Itulah sebabnya, maka jangan serahkan anakmu pada guru yang tidak punya akhlak bagus. Nanti usaha. Ini satu contoh Ustaz. Mungkin apakah cocok contoh ini, bahwa seperti baru-baru ini kita bulan Ramadan, itu kan ada baca Quran ya. Baca Quran. Saya lihat di situ, saya betul ikut di dalam apa baca Qurannya. Orang-orang tua semua ini Ustaz. Jadi anak-anak mudanya nggak ada ini. Beda dengan kita dulu ya. Dulu saya ingat saya, kita masih kecil, udah ikut tadarus sama orang tua gitu. Karena nggak ada dorongan dari orang tua. Iya, sekarang maksudnya orang tua yang tadarus. Tapi masih tahu Pak, di komplek saya anak-anak semua mau ayahnya, anak-anak kecil yang SD SMP, mana ayahmu sudah wakili Pak? Pak lagi gitu. Begitu bapak masih bagus dan tobat berdoa itu. Nah tadi siapa? Ya. Ini pertanyaan ini barangkali akan terjawab pada saat kuliah berikutnya, yang seperti kalau saya katakan tadi pada saat kita hubungan dengan manusia. Tapi kalau bisa dijawab atau ditunda, saya juga boleh untuk ditunda saat ini. Saya mencoba merefleksikan kasus Aceh. Saya hidup di sana cukup lama dalam suasana yang konflik. Kemudian kita baru-baru ini juga mendengar isi kasus Iran. Itu saya melihat semua dalam kaitan akhlak manusia sesama manusia. Tidak heran orang habis sholat bersama-sama, satu imam, satu Allah, di luar daerah yang dibunuh oleh sesama imam, sesama mereka. Dalam kaitan ini, pertanyaan saya, kualitas iman seperti apa sih? Hubungan kita dengan Allah seperti apa? Yang harusnya juga memberi kualitas hubungan kita sesama. Artinya kalau hubungan kita ke atas mungkin iya, tetapi seperti apa? Saya tidak punya keyakinan yang kuat sekarang. Kalau melihat gelagat sekarang, orang berhubungan dengan Allah, tapi dampak hubungan dia ke atas, tetapi tidak ada hubungan ke samping. Itu ada semacam kekecewaan hati saya kepada ulama sekarang. Rasanya seperti apa keimanan yang diajarkan kepada kita? Bagaimana Pak? Boleh direspon sekarang atau nanti kita kaji? Memang dalam agama dikenal ada dua kesalehan. Ada saleh dalam hubungan Allah, ada saleh sosial. Ini kesalahan sosial ini yang gagal.
Dia subhanallah, 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 tapi mengambil hak orang, mencerca orang, membunuh orang. Ini tak ada kesadaran sosial. Yang kedua, memang yang di Aceh itu memang tidak ada kepercayaan lagi dari ulama. Kalau Ustaz Zainuddin MZ dulu, harimau sungai itu hebat kalau di gudang ya. Tapi kalau dah turun ke kota, di tontonan. Jadi kalau sudah tiap hari tunggu DC Ustaz membuat proposal ke kantor minta sumbangan, ada harga lagi itu. Kalau sudah pakai BL merah sama dengan BL bupati, ada sama juga ada rakyat. Itu dia masalahnya. Maka yang menghancurkan ulama kenapa? Pejabat itu sendiri. Biar sama dengan dia. Ya kan? Itu dia permasalahan. Jadi pada ulama sekarang itu sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada kenikmatan dunia, takut menghadapi risiko. Itu dia permasalahan. Ini penyakit ulama itu kan. Maka Ghazali mengatakan ria itu macam-macam. Kalau orang kaya, ria dan hartanya. Ulama ria dan ilmunya. Pejabat ria dan jabatannya. Semua ada ria. Tapi pandai kali menutupi. Ulama ditutup dengan sorbannya. Penguasa tutup dengan jabatannya. Awas kalau kau tulis. Orang kaya tutup dan duitnya. Semua pandai menutupi itu. Padahal paling tinggi ria. Ria itu paling tinggi pada orang yang banyak depan iman. Kalau tak ada iman, apa mendiriakan? Tak punya apa-apa kan? Memang betul Pak. Gimana? Jadi kalau menurut saya, ulama itu dia harus kaya, tidak butuh kepada orang lain. Kalau masih mengharapkan bantuan orang, saya katakan di majelis ulama sebenarnya tidak ada apa-apa fatwa MUI. Kalau uang kalian dapat MUI ini dari APBD, karena kalian pasti tunduk apa kata gubernur dan DPR. Baru hebat ini fatwa MUI, uangnya dari hasil wakaf dan zakat. Jadi kalian pada orang yang bayar itu nggak perlu takut pada pemerintah mengeluarkan fatwa yang benar. Bapak setuju? Selama dari APBD pasti dia apa kepingin ada yang ditumpangkan oleh pemerintah. Coba kalau dana wakaf yang berhasil dikelola yang baik, dana uang ribuan. Jadi memang kita udah salah, kembali salah. Itu dia permasalahannya. Kalau begini Ustaz, tadi kan ada dua, iman kepada Allah dan iman kepada Hari akhir. Artinya kalau iman kepada Allah, maka yang lain tadi sudah mengikut dia yang tadi ya tidak kita sebut. Kalau udah akhlaknya baik kepada Allah, apa mungkin dia tidak baik kepada manusia, kepada yang lain? Padahal Allah sudah suruh seperti itu. Tidak. Maka oleh karena itulah kecuali dia akhir iman kepada Allah, artinya dia mengamalkan semua perintah Allah. Allah masuk merintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi jangan dipikir orang itu akan baguskan di hari akhirat karena baik salatnya. Kenapa? Ada beberapa rasul yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka bukan karena kurang ibadah, tapi karena banyak menyakiti orang. Kalau kurang ibadah, Allah mau memaafkan. Kalau menyakiti orang, Allah tidak mau. Kenapa? Itu hak manusia lain. Allah tak mau campur tangan. Maka kalau ada perintah minta maaf, itu bedanya. Maksud kalian begini Ustaz, artinya kan kalau kita betul-betul iman kepada Allah, tentu kita akan menjaga itu, menjaga kita dari menyakiti hati orang, menjaga kita dari ya, maka sekarang semakin tinggi tingkat keimanan, maka semakin bagus hubungan dengan semuanya. Kenapa tidak otomatis? Karena ada ayat Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Itu contohnya. Kalau misal langsung cukup hablum minallah, tidak perlu ada ayat hablum minan nas.
Kenapa Allah membuka dahulu nas? Karena memang dahulu ada orang baik dan Tuhan. Zikir, sebelah rumahnya orang mati tak peduli dia. Kayak itu saya kan. Tukang parang lah Ustaz. Ya. Nampaknya tak ada lagi pertanyaan. Tak ada lagi Ustaz. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min ibadika al-'amilin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga puluh 11.